Nelson Mandela berkata, education is the most powerful weapon to change the world. Karena Nah, jaminan apa lagi yang kau dustakan teman-teman? Bahkan luar biasa sekali sudah dijelaskan programnya, alurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SMK 2, salam hangat dari saya Nila Restri. Kita berjumpa kembali dalam acara podcast SMK 2 Purwodadi. Kita di sini berada di lokasi SMK Negeri 2 Purwodadi dan kebetulan di ruang Coffee Magic. Nah, podcast SMK Negeri 2 Purwodadi, extraordinary podcast with extraordinary host and extraordinary guest. Nah, teman-teman, tidak terasa ya, kita sekarang sudah masuk di cuaca yang sangat panas nih. Biasanya anak-anak muda zaman sekarang kalau cuacanya panas seperti ini suka sekali menikmati kopi. Nah, kebetulan hari ini kita akan membahas tentang kopi. Tetapi kopi bukan sembarang kopi. Kopi yang akan kita bahas adalah kopi yang dapat memerangi kemiskinan. Wah, kok bisa ya? Kopi apakah itu? Nanti kita akan bahas ya. Saat ini sudah luar biasa sekali saya ditemani oleh beberapa narasumber. Yang pertama ada Bapak Budi Santosa. Beliau merupakan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada Bapak Suratno, merupakan Kepala SMK Negeri 2 Purwodadi. Dan salah satu siswa SMK Negeri 2 Purwodadi yakni Mbak Gali ya. Nah, mungkin teman-teman sudah penasaran nih, kopi apa sih yang dimaksud seperti itu ya. Nah, hari ini tema kita adalah kopiin aja merupakan senjata yang ampuh dalam mengatasi kemiskinan ekstrim. Wow, dilihat dari temanya sudah sangat menarik ya. Itu pasti sudah banyak sekali yang menunggu apa sih kopiin aja ini. Nah, kita langsung bertanya kepada ahlinya nih. Pak Budi, saya mau tanya dulu nih Pak, korelasi antara pendidikan dengan kemiskinan itu apa sih Pak? iya, pendidikan itu adalah hal yang sangat penting sekali, yang sangat krusial, di mana pendidikan ini adalah merupakan senjata yang ampuh digunakan untuk apa saja. Bahkan Nelson Mandela pun berkata that education is extraordinary weapon to change the world. Tapi di Indonesia ini ternyata penggunaan pendidikan ini belum semestinya untuk memerangi kemiskinan. Untuk memerangi kemiskinan di bidang pendidikan hanya dikasih beasiswa, hanya dikasih seragam. Dan ini kami menawarkan program Kopiin Aja ini, di mana pendidikan ini nanti benar-benar menjadi senjata ampuh yang bisa menghilangkan kemiskinan ekstrim di Grobogan dan Blora. Wah, luar biasa. Berarti betul sekali ada korelasinya antara pendidikan dengan kemiskinan. Pendidikan merupakan senjatanya untuk memerangi kemiskinan. Lalu program yang sudah Bapak sebutkan tadi, Kopiin Aja, itu sebenarnya program apa sih Pak? Iya, sebenarnya ini adalah dari program aksi perubahan yang kami lakukan selama diklat tim kedua ini, di mana Kopiin Aja ini dari akronim kuliah oke, paling inspiratif ya sambil bekerja. Wow. Nah, jadi nanti anak-anak tidak hanya kita suruh kuliah, kita kasih beasiswa, tidak, tapi kita bekali anak-anak ini dengan pengetahuan, dengan kompetensi bagaimana mereka bisa bekerja. Oleh karena itu, anak-anak kami harapkan betul nanti bisa mengikuti program ini dari mulai awal, nanti mereka kita didik sesuai keinginan mereka, mau bekerja di mana. Kami pilihkan perusahaannya mana, dan kami pastikan perusahaan itu menjaga hak-hak anak-anak tersebut untuk bisa bekerja dan sambil kuliah. Wah, menarik nih. Apalagi untuk anak-anak yang sudah di sekolah SMA atau SMK. Pasti bingung ya, banyak yang menginginkan kuliah, mungkin terkendala dengan keuangan dan lain sebagainya. Nah, Pak Budi sendiri mencetuskan program ini tuh latar belakangnya apa sih Pak? Ya, sebenarnya program ini kami itu didasari dari masih rendahnya angka partisipasi kasar perguruan tinggi di KJD 4. Kita hanya 30,41. Ini rata-rata selama 3 tahun, dari tahun 2021, 2022, dan 2023.
Padahal anak-anak lulusan SMA itu harusnya 100% mereka melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi ternyata hanya 30%. Oleh karena itu, karena 30% ini berdampak luar biasa terhadap kualitas SDM yang ada. Nah, kita tidak bisa mendapatkan kualitas SDM yang unggul, akhirnya bagaimana? Daya kreatif dan inovatif mereka menjadi rendah, dan mereka tidak mempunyai daya saing. Akibatnya apa? Akibatnya perekonomian menjadi lambat, sehingga kita terperosok di daerah atau di kabupaten yang dengan kemiskinan ekstrim. Nah, berarti sudah mulai menemukan titik pencerahan nih. Berarti kopi yang menuntaskan kemiskinan itu ternyata sebuah program yang menunjang pendidikan lanjut dengan cara bekerja. Jadi kuliah oke, paling inspiratif ya sambil bekerja. Yeah. Oke, mungkin ini teman-teman sudah banyak yang bertanya-tanya nih Pak. Teknis pelaksanaannya seperti apa Pak? Teknis pelaksanaannya nanti anak-anak bisa mendaftarkan ke sekolah. Nah, ke sekolah utamanya kami seleksi yang usianya 18 tahun karena di dalam kepekerjaan usianya harus 8 tahun. Setelah mereka terdaftar dan bisa masuk, kami akan kirim mereka ke PLK atau LPK, di mana mereka nanti akan dibekali keterampilan dalam bekerja. Kalau mereka ingin bekerja di Ungaran, karena di sana banyak pabrik garmen, maka kita kasih keterampilan jahit-menjahit. Tapi mereka yang hobi kuliner dan ingin bekerja di restoran, rumah makan, kami bekali mereka keterampilan kuliner. Kami bekerja sama dengan PLK dan LPK. Setelah mereka menguasai itu, kami akan antar mereka mencari perusahaan yang bisa mempekerjakan mereka. Dan kami sudah MOU sama perusahaan-perusahaan itu untuk hanya mempekerjakan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Karena Jumat, Sabtu, Minggu mereka harus kuliah. Sehingga nanti kami carikan juga perguruan tinggi, kita pastikan bahwa anak-anak ini dikasih pelayanan yang lebih ekstra karena mereka dari anak-anak yang kurang mampu, dan makanya ini nanti anak-anak menjadi lebih nyaman lagi, bekerja ya oke, kuliah juga oke, sehingga ini gerakan ini bisa menginspirasi anak-anak yang kurang mampu itu tadi agar lebih banyak mereka nanti bisa ikut program ini, dan akhirnya lambat laun kita bisa menghasilkan SDM yang berkualitas, yang bisa menggerakkan roda perekonomian, sehingga Grobogan dan Blora nanti harapan kami tidak menjadi kabupaten miskin ekstrim lagi, tapi kabupaten yang gemah limpah loh Jinau. Wah, luar biasa sekali. Sudah terlihat bahwa begitu tertatanya perencanaan yang sudah dibuat oleh Pak Budi gitu ya. Nah, kemudian nih Pak, mungkin banyak juga teman-teman kita yang menganggap, masa sih, iya nggak sih. Nah, sebenarnya untuk Pak Budi sendiri nih, seberapa yakin sih Bapak kalau program ini sudah berjalan akan benar-benar menuntaskan kemiskinan di sini Pak? Ya, kami sangat yakin sekali, karena program ini nanti akan kami kawal, dan kami sudah membuat jejaring yang tidak hanya kolaboratif, tapi yang sinergis juga dengan beberapa pihak, diantaranya dengan perguruan tinggi. Banyak perguruan tinggi yang menawarkan kepada saya untuk bisa ikut join program ini, karena mereka melihat potensi dari program ini sangat luar biasa. Kami juga mendapatkan dukungan stakeholder dari Dinsos, dari Disperindak, maupun dari Disnaker. Sehingga nanti kita akan berkolaborasi membuat jejaringan yang kokoh, supaya hal-hal yang selama ini belum tertangani secara bersama-sama akan bisa kita handle secara bersama-sama. Oke, nah jaminan apa lagi yang kau dustakan teman-teman? Bahkan luar biasa sekali sudah dijelaskan programnya, alurnya, kemudian Pak Budi pun juga sudah yakin bahwa ini adalah senjata yang sangat ampuh gitu ya untuk mengatasi kemiskinan ekstrim yang ada di sini. Nah, Pak Ratno, saya mau tanya nih, tadi sudah dijelaskan Pak Budi tentang program Kopiin Aja. Respon dari Pak Ratno sendiri ini bagaimana Pak? Alhamdulillah, jadi ada program dari Bapak Budi yang luar biasa. Cuma sebagai nuwun sewu Pak, saya dari SMK, dalam tanda petik kami iri karena Bapak lebih kelihatannya memprioritaskan yang SMA. Bagaimana kalau nanti anak kami Pak, bolehkah ikut program begitu Pak? Oke. Ini memang awalnya kami mendesain untuk SMA, karena SMA memang harus kuliah.
Tapi nanti kami tidak menutup kemungkinan. Setelah kami program jangka pendek ini, jangka menengahnya akan kami kembangkan lagi. Apalagi di jangka panjangnya, di 18 bulan yang ke depan, kami akan fokus juga ke SMK-SMK. Karena ternyata seperti Mbak Galih ini juga tadi pengen kuliah juga ternyata. Jadi sebenarnya program ini nyata Pak. Sudah saya alami sendiri karena saya juga hanya anak seorang petani, masa kecil saya juga hanya angon dan seterusnya. Nah, karena dengan niat siang sungguh-sungguh, jadi ini semuanya tergantung dari niat para peserta didiknya ya Pak ya. Siap. Dari anak-anak SMA. Tapi ya itu kembali lagi Pak. Bagaimanapun karena saya juga kepala sekolah SMK dan juga ketua MKKS SMK Kabupaten Gerobogan minta dengan sangat supaya nanti juga imbasnya ke SMK itu tidak terlalu lama gitu Pak. Siap. Jadi nanti ada kesetaraan. Iya. Bagaimanapun kalau SMK itu hanya lulus langsung kerja, taraf ketenaga kerjaan itu di taraf rendah Bapak. Tapi kalau bisa lulusan itu nanti sampai ke perguruan tinggi, ikut program ini kan tingkat upah UMR mereka kan lebih tinggi karena sarjana, bukan lulusan SMK. Itu harapan kami. Saya yakin ini kalau bisa, untuk Pak. yang ikut Kopiin Aja ini, kami nanti sangat berharap. Karena mereka sudah lulus sarjana, harapan kami mereka mempunyai SDM yang unggul. Karena SDM unggul, daya kreatif dan inovatif mereka tinggi, sehingga kami harapkan mereka nanti bisa menjadi entrepreneur di desa-desa yang bisa memperkerjakan anak-anak yang kurang seberuntung mereka yang sudah mengenyam pendidikan. Oke, baik. Sebuah program pasti melahirkan sebuah harapan gitu ya Pak, dan harapan itu pastinya kita mengharapkan tidak hanya mengimbas ke salah satu sudut pandang saja, tetapi ke banyak sudut pandang begitu ya. Oke, untuk Mbak Galih sendiri nih, tadi kan sudah menjelaskan pemaparan dari Pak Budi tentang program Kopiin Aja. Menurut Mbak Galih, tanggapan Mbak Galih tentang program itu seperti apa? Kalau dari saya pribadi merasa tertarik dengan program yang Bapak Budi jelaskan tadi. Karena saya sebagai anak muda yang tertarik untuk kuliah, namun kami terhambat oleh ekonomi. Program ini tuh sangat menjadi solusi untuk kami. Karena dalam program ini kami bukan hanya dicarikan pendidikan dalam hal kuliah, namun kami juga dibantu dicarikan pekerjaan. Jadi ini merupakan solusi yang paling baik untuk kami semua. Oke, baik. Sudah tahu bahwa programnya sangat menarik begitu ya? Betul, Bu. Kemudian langkah apa yang akan Mbak Galih terapkan dalam kehidupan Mbak Galih? Untuk saya itu pasti akan menunggu sosialisasi dari pihak sekolah, Bu. Dan juga saya akan mengajak teman-teman untuk tergabung dalam program ini, karena sekali lagi program ini bukan hanya mencarikan kami dalam bidang pendidikan, namun kami juga dicarikan dalam hal pekerjaan. Dan ini merupakan suatu harapan kami sebagai anak muda dapat menjalankan kedua hal tersebut dengan secara imbang. Oke. Untuk melakukan dua hal yang berbeda, yaitu kuliah dan bekerja, itu kan sebuah kegiatan yang mungkin cukup melelahkan, ya kan, untuk anak muda. Aduh, banyak yang mager-mageran seperti itu kan. Nah, Mbak Galih itu sebenarnya sudah terlatih untuk sibuk nggak sih, Mbak? Alhamdulillahnya sudah, Bu, karena dalam lingkungan sekolah ini saya aktif berorganisasi. Dan dalam organisasi ini kami diajari untuk menjadi disiplin, untuk menjadi tangguh, untuk bekerja bagaimana nanti kami menghadapi di dunia pekerjaan. Jadi tidak hanya dalam lingkungan sekolah, kami di sini juga dididik untuk bagaimana nanti menanggapi dalam dunia pekerjaan. Organisasi apa itu Mbak Galih? Pramuka, Bu. Oke, pramuka. Nah, pramuka itu biasanya kan wajib ya untuk kelas 10. Memang di situ banyak sekali pendidikan kedisiplinan ya, kerjasama dan lain sebagainya. Jadi benar sekali kata Mbak Galih bahwa organisasi itu sangat penting untuk memulai menghilangkan sifat-sifat mager anak muda nih teman-teman. Oke, untuk menutup acara kita hari ini, kita dengarkan dulu closing statement nih dari Pak Budi tentang Kopiin Aja. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Nelson Mandela berkata, education is the most powerful weapon to change the world. Karena pendidikan itu adalah senjata yang ampuh. Maka saya yakin Kopiin Aja ini tidak hanya bisa mengurangi kemiskinan, tapi juga bisa menghilangkan kemiskinan. Karena dengan Kopiin Aja, pendidikan yang powerful ini bisa merubah dunia. Terima kasih, salam hebat. Oke, begitu demikian pembahasan kita tentang Kopiin Aja. Apabila ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi beberapa pihak yang berkaitan dengan Kopiin Aja. Oke,
Hidup bukan tentang menunggu badai reda, tetapi belajarlah menari di tengah hujan. Maka perjuangkan apapun yang ingin kamu menangkan. Saya Nila Restri pamit undur diri. Sampai jumpa ke lain kesempatan. Tetap berada di acara podcast SMK 2 Purwodadi Extraordinary Podcast with extraordinary host and extraordinary guest. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.